Ya. Apa kali waktunya itu? Selalu mengakhirkan waktu sholat. Duhur jam 3, jam 2 baru sholat duhur. Asar setengah 6, maghrib setengah 7, subuh jam 8. Namanya murtad. Subuh jam 8. Apa murtad? Ngejemur pantat. Matahari udah panas baru ruku gini. Usoli pada subuh. Menjemur pantat namanya. Ya, anak sekalian, jaga sholat, jangan sampai ditinggalkan satu waktu, jangan sampai ada yang lepas satu waktu pun. Ya kalau sekarang mungkin kelas 11 ya ada masalah kan. Coba sekarang kelas 12, coba dijaga baik-baik, jangan satu pun lepas. Bisa enggak? Bisa enggak? Jangan satu pun lepas. Bisa enggak Iqbal? Bisa ya? Subuhnya di mana, Bal? Di rumah atau di masjid? Seringnya di rumah. Di rumah. Kenapa nggak ke masjid? Telat bangunnya. Kalau bisa bangunnya sekarang sebelum waktu subuh. Kalau Anda pengen hidup ini sukses, ya, ini resep dari agama. Kalau Anda ingin sukses, bangun itu sebelum waktu subuh. Kerjakan sholat tahajud 2 rakaat, minimal 2 rakaat cukup 2 rakaat. Idealnya kan berapa rakaat ideal sholat tahajud itu? Berapa rakaat sholat tahajud yang ideal itu? Berapa rakaat? Berapa rakaat tahajud itu? Pernah tahajud enggak? Selama ini? Belum pernah. Ada yang rutin sholat tahajud? Anak kelas IPS 1? Ada yang rutin? Berapa rakaat tahajud yang sempurna itu? Berapa rakaat? 11 rakaat. 8 tahajud, 3-nya witir, 11. Tapi minimal 2 aja, 2 tiap hari. Minimal 2. Berarti kalau gitu kurang lebih setengah 5 sudah bangun. Sekarang subuh itu jam berapa? Jam 5 kurang 15-an ya. Jadi ada bangun setengah 5. Itu bisa 2 rakaat dulu. 2 rakaat sholat tahajud. Kemudian setelah azan berkumandang, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Kata Rasulullah, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau itu baru sholat subuh di situ. Tapi laki-laki tadi Iqbal, jangan di rumah. Laki-laki mah di mana tempatnya? Di masjid berjamaah. Di masjid berjamaah, jangan di rumah. Kalau laki-laki di rumah, sholatnya namanya laki-laki solihah. Tahu laki-laki yang solihah? Ya. Kalau di rumah sholatnya pakai mukena, laki-laki jangan pakai sarung. Siapa yang boleh di rumah itu? Perempuan di rumah. Sama ibu ya sholatnya. Ibu imamnya, anaknya di makmum. Bapaknya dan anak laki-laki pergi ke masjid. Ibu sama anak perempuan sholatnya di baru itu. Ideal seperti itu. Ya coba sekarang sedikit ada perubahan. Takut ya, takut dengan Allah, takut kalau melanggar. Itu kan itu pelanggaran. Kalau sholat ditinggalkan itu pelanggaran. Ya sekarang tumbuhkan rasa takut. Terus takut kalau sampai telat ya, jangan takut itu. Olahraga di sini ada olahraga apa tuh sore itu, ada yang futsal, ada yang hoki, ada yang bola voli ya. Coba diatur jadwalnya, jangan sampai azan berkumandang masih main bola ya. Coba dijaga, minimal 10 menit harus sudah berhenti, langsung kita bersiap-siap untuk menghadap Allah. Allah itu memanggil kita dan Allah akan membantu kita, menolong kita dalam segala perkara. Ketika sholat kita angkat tangan kan ya?
Kita angkat tangan, Allah turun tangan. Maksudnya apa? Menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Punya masalah nggak dalam hidup ini? Punya keinginan nggak? Sampaikan kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan solusi. Solusi. Allah nanti yang mengurainya Allah. Kenapa hidup ini bermasalah? Kenapa hidup ini bermasalah? Banyak masalah hidup ini. Kita itu jauh dari Allah. Gak mau ketemu Allah. Gini, saya pernah dengar ada orang bilang ke saya, Pak Wawan, katanya saya itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ramadan saya biasa makan mie ayam, siang-siang makan minum es kelapa muda. Siapa? Saya nggak pernah sholat, Pak Wawan. Saya nggak pernah sholat. Saya nggak pernah puasa. Saya nggak pernah zakat. Tapi karir saya nanjak terus. Jabatan saya naik terus. Badan saya sehat terus. Anak saya sehat semua, pinter semua, kerja semua, uangnya banyak. Bagaimana kalau begitu? Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tapi tadi karirnya nanjak terus. Badannya sehat, nggak pernah sehat terus. Anaknya pintar-pintar semua. Kerjanya, uangnya melimpah. Itu namanya apa yang seperti itu? Istidraj. Apa istidraj itu? Artinya mengulur. Allah mengulur kayak layangan, ulur. Allah mengulur, membiarkan dia. Membiarkan dia, mengulur, itu nikmat sebagai azab bagi dia. Kita nggak jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu kita mah. Berharap yang Allah kasih itu sebagai nikmat untuk kita, jangan sebagai azab Allah untuk kita. Maka tadi kalau pengen itu sebuah nikmat dari Allah, maka kita jaga sholatnya baik-baik. Kita ini butuh Allah. Kalau yang orang tadi kan tidak butuh Allah lagi kan? Kita mah butuh Allah, hidup ini butuh Allah. Ujung-ujungnya hidup ini kan butuh Allah. Ya, Bapak sekalian. Jadi orang bertakwa itu apa tadi? Punya rasa takut di dalam dirinya kalau melanggar larangan Allah. Sekat tumbuhan rasa takut itu. Ya, takut kalau tidak sholat. Apalagi? Takut kalau tidak puasa. Apalagi? Takut kalau melakukan apa? Mau mencuri takut. Kenapa takut mencuri? Allah melihat saya. Kalau Allah melihat berarti malu dong di depan Allah. Laki perempuan takut kalau berpacaran. Takut kalau lagi pacaran, takut nggak ada rasa takut kepada Allah. Suka pacaran nggak? Nggak. Benar nggak? Ada takut kalau itu, ya. Ketika ada larangan dia takut melakukannya. Kenapa? Takut kepada Allah. Nah, kalau orang sudah rasa takut dalam dirinya, maka dia akan berusaha berbuat yang baik-baik saja dalam hidupnya. Ya, kalau sudah baik dilakukan, ya sudah, Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Gral, apa tujuan hidup Gral? Tujuan hidup? Ya. Punya tujuan hidup nggak? Sekarang hidup kan? Tujuannya apain? Tujuannya buat akhirat. Maksudnya? Ya buat nanti kita bekal nanti. Bekal nanti, maksudnya gimana? Tunggu tahu lu. Apa tujuan hidup? Sekarang hidup, apa tujuannya? Endingnya apa hidup sebetulnya? Endingnya apa? Sekarang hidup, punya tujuan nggak? Punya. Apa tujuan hidup itu? Surga. Pengen apa? Pengen masuk surga. Gimana caranya? Sholat. Apalagi? Tidak hanya sholat kan? Bagi seorang muslim, tujuan hidup kita apa?
Apa? Tujuan hidup kita itu? Coba dibuka Al-Qur'annya. Al-Baqarah ayat 201. Ya, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 201. Mangga, mana Al-Qur'annya ada? Ya, segera dibuka ayatnya. Al-Baqarah ayat 21. Ada, udah ketemu? Wa minhum may yaquluna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari. Kalau gitu apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita apa? Meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Harus duanya diraih. Kalau kita jangan sampai dunia bahagia tapi akhiratnya menderita, jangan. Dunia itu kan sebentar ya. Berapa lama usia dunia itu? Berapa lama usia dunia? Berapa lama? Paling 60 atau 70 tahun kan ya? Ini sebentar banget. Berapa usia akhirat nanti? Berapa usia akhirat? Unlimited. Tanpa batas. Kalau Anda hanya targetnya di sini, Anda rugi. Di sini nanti akan hidup dalam keadaan ini kan sebentar. Di sini yang lama, di sini posisi kita. Nah, untuk meraih ini semua, gimana caranya? Tadi miliki yang dua tadi, apa tadi? Bil ilmi wa tuqa. Dengan ilmu meraih dunia kan? Dengan takwa kita meraih akhirat. Buat apa dunia kita bahagia, akhiratnya malah menderita? Maka sekarang ini berupaya kita hari ini ya, berupaya keras. Ayo kita raih dua-duanya. Dengan cara bagaimana tadi? Takwa dibangun. Ada rasa takut kepada Allah kalau melanggar larangan. Yang kedua ada ketaatan. Taat melaksanakan perintah-perintah. Ayo bangun ketaatan kepada Allah. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka tujuan hidup akan kita raih dengan baik. Ya, itu visi kita sekarang. Jadi target hari ini di kelas 12 ini kita harus meraih dua-duanya ya. Satu apa tadi? Harus menjadi orang yang berilmu. Kedua harus menjadi orang-orang yang raih dua-duanya. Harus dua-dua kita raih. Ayo. Perbaiki sholatnya dengan baik, perbaiki, jangan sampai ditinggalkan ya. Kalau kemarin kelas 11 duhurnya telat, asarnya diabaikan, subuhnya sekarang diperbaiki ya. Ya, kemudian begini, untuk belajar agama ini saya akan menggunakan metodenya ini, metode PAI di kelas 12 ini ada metodenya nih, ya. Ini metodenya. Bisa dibaca? Metodenya adalah metodenya Pak Ikem Gemrot. Tahu Gemrot? Apa artinya? Ya, kita menggunakan metode ini. Ketika ini P-nya adalah pembelajaran.
A-nya aktif, I-nya inovatif, K-nya kreatif, E-nya efektif, M-nya menyenangkan, Gem-nya gembira, Brot-nya berbobot. Bisa? Apa yang pertama ini? Pembelajaran. Ini penting ini sangat penting ini. Harus terbentuk ini. Harus menyenangkan. Tidak boleh belajar yang menegangkan, jangan menegang, harus menyenangkan. Harus gembira. Nah, ketika sedang belajar agama harus tersenyum semuanya, senyum. Senyum ya. Awas, senyum, senyum. Senyum. Jangan monyong. Apalagi bimoli, bibir monyong 5 meter. Oh. Ya bikin gembira saja, jangan menegangkan. Bawan itu bager ya. Bawan itu bager, nggak galak. Pada info itu hoax gitu. Hoax. Bawan itu bager, tidak pernah marah, tidak pernah mukul anak. Santai saja. Saya ngajar di SMA 4 dari tahun 1991. Berapa tahun? Berapa tahun? 33 tahun. Di MJ saya ngajar di tahun 1994. Berapa tahun? Selama 33 tahun saya tidak pernah memukul anak. Gak boleh, secara teori gak boleh. Kenapa gak boleh mukul anak? Boleh. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Yang dipukul badannya, yang sakit. Iya, kalau udah hati sakit ya nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat nggak dicari, nggak ada obatnya. Ya, Ripal, jangan takut Pak Wawan, Pak Wawan bager. Mal dicibit mau tenang aja. Itu hoax itu kalau ada. Ya bikin gembira, ngajar agama itu jangan dibikin tegang, santai saja. Ya. Kita sekarang begini, Anda harus pahami. Kenapa harus menyenangkan gembira? Begini. Di dalam pendidikan Islam, ya, gerbang ilmu itu ada 3 gerbang ilmu. Itu di surah An-Nahl ayat 78. An-Nahl 78. Ada sana ada gerbang ilmu. An-Nahl 78. Apa gerbang ilmu yang 3 itu? Apa gerbang ilmu yang 3 itu? 1, ini nih. Ini nih. Uzun, uzun apa uzun? Celi. Cepil. Telinga. Ketika belajar tolong buka kuping lebar-lebar. Jangan disumpel pakai headset, jangan. Suara guru harus masuk semua ke dalam kuping kita. Dengerin guru ngomong apa. Jangan disumpel. Nah, kalau Anda dibuka lebar-lebar, maka ilmu masuk lewat celi, cepil, kuping. Ya, fungsikan dengan baik. Jangan guru lagi ngajar malah musik ke sini nempel dua-duanya. Gimana gak masuk? Yang kedua Pak, gerbang ilmu yang kedua. Absor, atau absor? Ainun, atau ain? Ain? Mata. Mata itu penting. Mata itu adalah tiangnya badan. Kalau mata ngantuk, badan jatuh.
Kalau mata ngantuk, badan pasti jatuh, semua organ tidak akan berfungsi. Apalagi kata guru menjelaskan kalau mata ngantuk tidur di pojokan, nggak bisa menerima penjelasan guru. Maka tolong ketika belajar matanya harus bolotot. Bolotot. Lihat bibir guru ngomong apa. Ngomong apa tuh? Kalau Anda belajar cuma denger doang, denger aja, nggak pernah nulis apa-apa. Nulis enggak apa. Yang diterima cuma 10% yang masuk. Ya. Jadi kalau Anda belajar cuma denger aja guru ngomong, yang masuk ke otak cuma ada 10%. Kalau ditambah dengan melihat, Anda guru nulis, perhatikan, dengan melihat tulisan, itu akan bisa mencapai 50%. Jadi kalau hanya diem aja di kelas, dengerin guru, itu cuma 10%, 1/10-nya. Tapi kalau Anda matanya dibuka, melihat tulisan guru, melihat PowerPoint guru, itu akan bisa 50% akan masuk. Ya tolong ketika belajar jangan tidur, biar nggak ngantuk di sekolah. Tidur malam jangan larut malam atuh. Jam berapa tidur malam biasanya? Jam 9. Jam berapa? Setengah 9. Ada yang jam 1 tidurnya? Ayu mana Ayu? Dia tidur. Jam berapa tidurnya? Jam 4, Pak. Hah? Jam 4 subuh? Enggak, bercanda. Laki-laki jam berapa tidur? Jam 12. Mana tidur yang baik? Jam berapa tidur yang baik? Kalau mencontoh Rasulullah tidur habis salat Isya. Biar apa? Biar mudah bangun salat tahajud. Kalau ada tidur jam 12, bagaimana bisa bangun subuh di awal waktu? Yo, manage waktu biar di kelas tidak tidur. Karena kalau tadi tidur resikonya Anda nggak dapat ilmu. Itu dua ya, satu pendengaran, kedua adalah penglihatan. Harus dipusingkan dengan baik. Kalau Anda tidur nggak bisa. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, gerbang yang ketiga adalah hati. Kolbu. Apa kolbu itu? Bukan kalbu, awas. Kolbu bukan kalbu. Kalau kolbu artinya hati. Kalau kalbu artinya anjing. Dog. Hot dog, anjing panas. Ya. Kolbu bukan kalbu. Jadi kalau Anda bilang, aduh kalbuku sakit, berarti aduh anjingku sakit. Kolbu artinya dari kata kolaba, artinya berubah-ubah hati, kan berubah hati itu kan. Nah ketika belajar, gimana hati kita ketika belajar? Tumbuhkan rasa senang, gembira. Tapi kalau Anda sudah jengkel, sedih, jangan harap Anda dapat ilmu yang cukup dari guru. Ya begitu. Jadi dalam belajar tolong harus menyenangkan, gembira, dan aktif. Ketika nanti ada hal yang tidak dimengerti, ya, kalau nggak paham, Anda wajib untuk bertanya kepada saya. Kalau bisa saja, kalau nggak bisa, tunggu dah sampai besok. Saya buka dulu rujukannya mana. Ya, kita aktif. Bertanya juga aktif untuk menjawab. Dan kemudian untuk sekalian, untuk materi agama ya, saya sudah menyiapkan biar Anda gampang mencari di mana saja, kapan saja. Kalau di kelas Anda sulit, nanti bisa Anda di rumah bisa. Materi agama sudah masukkan di YouTube. Di YouTube-nya di PWG Dakwah Channel, langsung ditulis. Nanti buka ya untuk minggu depan ini. Jadi hari itu Anda rangkum dulu materinya di sini.
di PWG dakwah channel materi satu berpikir kritis ya, ini bukan nanti. Materi 1 berpikir kritis untuk minggu depan ya, biar cepat nyambung nanti ketika saya masuk lagi. Ini dirangkum dulu materi ini. Terus bikin satu pertanyaan di kolom komentar tentang materi ini. Bikin satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan dalam satu kolom itu. Bikin satu pertanyaan. Terus jangan lupa di like dan di subrek. Iya, komen harus di pertanyaannya gitu. Di subrek ya, subrek. Paham ya untuk minggu depan ya? Dirangkum di buku catatan. Dan nanti saya minta satu pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas untuk materi 1 minggu depan. Dan terus satu lagi yang kedua, untuk membantu dalam bacaan Quran, nanti setiap hari Minggu pagi jam 5.30 habis subuh ya, sampai jam 6.00 kita akan ngaji bareng. 5:30 lewat TikTok Pak Wawan, namanya Wawan Gunawan. Follow. Udah nggak aplikasi? Udah ada, itu udah ada. Jadi habis subuh 5:30 sudah standby di bawa Quran. Sampai live, ya langsung live. Nanti pause Pak, dikasih pause ya Pak. Jangan. Tulis nama kelas. Wawan Gunawan. Coba buka nggak Onder? Ada nggak? Fallback kapan, Pak? Iya. Bener. Kok masa gitu? It's time to begin the lesson. Yang taruh yang udah ya? Ada. Wawan Gunawan kan? 9 ya. Nah. Itu ya, jadi pertama kita merangkum materi ini di YouTube dibuka. Yang kedua, tadi setiap hari Minggu pagi 5:30 biar subuhnya tidak kesiangan Minggu pagi itu. Jam 6 selesai, nanti baru ada joggingnya setelah ngaji bareng dulu. Terus minggu depan di awal belajar kita akan tes baca Quran dulu untuk minggu depan. Ya. Kita akan tes baca Quran. Nanti bacaan Anda akan direkam. Ya. Nanti upload ke YouTube. Nanti Anda bisa menyimak sendiri nanti di rumah. Ya, yang dibaca paling itu cuma satu ayat, nanti yang dibaca cuma satu ayat aja ya. Nah, jangan pakai masker. Sebutkan nama, kelas, baru ngaji gitu. Ya, minggu depan begitu. Untuk minggu depan kita akan tes baca Quran. Nanti saya rekam, nanti akan ditayangkan di YouTube. Nanti bisa Ripal melihat sendiri nanti. Wah, gayanya kayak apa itu. Gitu.